彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Api putih padat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Uap keruh sedang dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresensi samar. Ada sukacita yang tidak bisa disembunyikan samar-samar hadir di sana. Dia tidak pernah mengira bahwa itu dia akan benar-benar berhasil melepaskan perlawanan di dalam bone Chilling Flame ke arahnya dalam selusin hari yang singkat ini. Saat ini, Flame Bone Chilling telah benar-benar menyatu dengan aku. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan Flame Bone Chilling pasti akan sangat lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka harus segera tiba di Flower Sect. Sebuah kejutan juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat penghalang spasial ini. Sekte bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan alam, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang ruang untuk menyembunyikan lokasi sekte itu tidak tampak tidak signifikan. Apa tempat yang misterius? Xiao Yan berada di udara. Dia melihat dunia yang tersembunyi di balik penghalang ruang. Terkejut dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa itu lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat megah. Bahkan kelopak bunga yang menari di langit samar-samar memiliki semacam orbit misterius khusus. Nalan Yanran mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum berkata, ini adalah sekte yang melindungi formasi bunga sekte. Jika seseorang tidak memiliki metode untuk memasukkannya, seseorang akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya menjeratet di dalam tanpa siapapun untuk membimbingnya. Bunga-bunga ini seharusnya ekstasi flowers, kan? Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka di dunia luar di tempat ini. Xiao Yan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, ini tidak sepenuhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ketika gong perlahan terdengar, mata panjang wanita anggun itu juga menyipit sedikit saat dia dengan dingin berteriak. Suara angin kencang dipancarkan dari udara ketika teriakan wanita anggun berpakaian ini terdengar. Segera, sosok putih dengan lembut melayang. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di alun-alun. Ketika sosok putih itu mendarat di alun-alun, semua mata yang hadir menghadap ke arahnya. Meskipun itu bukan kali pertama melihatnya, ekspresi terkejut masih muncul di mata banyak orang. Wanita di alun-alun mengenakan blus putih dan rok. Tinta hitam gelap seperti rambut panjang yang tersebar ke bawah seperti air terjun dan mencapai pinggangnya. Penampilan yang sangat indah itu muncul seperti peri bunga di pegunungan yang tidak peduli dengan duniawi dan dipenuhi pesona dunia lain. Ketika kedua matanya berputar, mereka tampaknya memiliki kejelasan yang meresap jauh ke dalam tulang seseorang. Wanita yang berpakaian anggun itu tertawa dingin. Segera, dia melirik si jahat, hanya untuk melihat bahwa itu yang terakhir itu menatap Yun Yun. Kemarahan segera melonjak di dalam hatinya saat dia berteriak, Yao Liang, seranglah dengan aku. Yun Yun, kamu memiliki warisan dari kepala sekte lama. Aku pikir kamu seharusnya tidak memiliki masalah bertarung berdua saja. Kamu juga menyadari aturan flower sekte ini. Banyak mata di alun-alun tercengang saat mereka melihat pria itu, yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Wajah Yun Yun memerah karena malu.
Dia juga agak tertegun saat dia menatap pemuda yang mengenakan senyum menggoda di wajahnya di sampingnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras. "Siapa yang telah datang? Beritahu aku nama kamu. Kamu benar-benar berani menerobos ke dalam flower sect aku?" Wanita berpakaian anggun itu memfokuskan matanya ke Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari cara ini, tampaknya pemuda ini adalah penolong yang ditemukan Yun Yun. "Kamu dapat memperlakukan aku sebagai teman Yun Yun." Xiao Yan melirik wanita yang mengenakan pakaian anggun dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia melihat yang terakhir dengan cara yang malu dan marah. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap kedua orang itu di sisi yang berlawanan. Seseorang dengan kekuatan bintang 2 ganda Do Uzun juga berani bertindak arogan di sini. Diri yang mulia ini berpikir bahwa itu kamu lelah hidup. Orang jahat yang tampak di samping wanita anggun itu dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Kebebasan, bagaimanapun, melonjak di dalam matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya merasa agak tidak senang. "Yun Yun, kamu telah mengatakan pada diri sendiri bahwa itu kamu tidak memiliki teman. Namun, kamu akhirnya tidak dapat membantu diri sendiri dan memanggil seseorang di atasnya." Wanita dengan anggun mengenakan pakaian itu tertawa dingin. "Ini sama baiknya. Kamu bisa memanggil jika kamu suka. Jika tidak, kamu mungkin akan mengatakan bahwa itu kepala ini menindas kamu. Hari ini, aku akan mengizinkanmu dan anak kecil ini untuk bertarung bersama." Itu wanita anggun berpakaian dan ekspresi Yao Hua Langjun berubah sedikit ketika mereka mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Mereka tidak berharap bahwa itu Xiao Yan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Para murid Flower Sekte itu dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran berkumpul ke Xiao Yan. The Flower Sekte hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada pria muda dan luar biasa seperti Lindong. Ini sebenarnya murid Yao Chen, orang tua itu benar-benar perhatian. "Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi Falling Star Pavilion." Segera setelah teriakan nyaring Xiao Yan, suara tua yang agak serak perlahan-lahan keluar dari pegunungan. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan bertindak dengan cara begitu tanpa basa-basi. Namun, dia tidak merespon. Dia hanya seorang pemimpin sekte acting. Jujur berbicara, tidak banyak sesepuh dalam sekte mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dipersiapkan oleh Granny Hua saat itu selama lebih dari 1 dekade, sepertinya tidak akan ada gilirannya untuk mengambil posisi sekte acting ini. Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan posisi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengannya. "Sial, wanita tua. Aku telah mengikuti kamu selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang padaku bahwa itu tidak bisa melampaui 3 tahun pelacur ini tinggal bersamamu." Kemarahan yang membakar dalam hati Hua Jin bersama dengan rasa nalarnya ketika dia memikirkan bagaimana nenek Hua telah meninggalkan harta terhebat ke Yun Yun. Hua Jin menghisap nafas dalam-dalam. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir adalah yang lebih kuat di antara keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Bahu Xiao Yan bergetar saat dia menyaksikan Yao Hua Liangjun bergegas dengan eksplosif. "Apa kecepatan yang cepat?" Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit setelah dia merindukan. Segera, matanya menatap Xiao Yan, yang tergantung di langit, dengan cara dingin sedingin es. Dia berbicara acuh tak acuh, "Apakah Yao Chen hanya mengajari kamu cara berlari? Tidak perlu khawatir tentang ini." Xiao Yan tersenyum. Kebencian cemburu melintas di mata Hua Jin. Dia berbalik pinggangnya yang lembut dan langsung bergegas ke arah Yun Yun. Dentang! Pertarungan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin berubah sedikit. Wayang. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Hua Jin terguncang sampai dia mengambil 2 langkah terus-menerus. Dia menyapukan pandangannya dan memfokuskan mereka ke sosok emas di depannya. "Hua Jin, kamu seharusnya fokus pada berurusan dengan boneka itu. Aku akan menangkap bocah ini dulu." Boneka itu akan berhenti secara otomatis setelah itu. Xiao Yan perlahan menghirup napas dalam-dalam ketika dia menghindari serangan oleh Yao Hua Liangjun.
Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa. Sementara segel tangannya terbang, banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya menuju langit. Skyfire Trimysterious Change. 3 seruan keras terdengar. Aura Xiao Yan langsung melonjak di depan banyak tatapan tercengang. Dalam sekejap mata, itu sudah mencapai tingkat Douzun bintang 4. Yao Liangjun tidak berencana memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap-siap terlepas dari ketidakpastiannya. Cahaya meletus dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangannya memegang kipas dan dengan kasar mengayunkannya ke udara. Great Splitting Wind. Teriakan itu baru saja terdengar ketika banyak garis retak hitam gelap segera terbentuk di ruang di depan kipas besar. Garis retakan ini seperti ular beracun spasial yang tak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan kecepatan seperti petir sebelum akhirnya menuju ke Xiao Yan di kejauhan dengan cara yang kejam. Meskipun ia menyadari bahwa itu Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, Yao Liangjun benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pemain. Segera, wajahnya menjadi hijau saat dia meraung marah. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungannya yang marah. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yao Liangjun. Yun dengan lembut bergumam. Ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang baru saja maju ke kelas Doushi. Namun, Doushi kecil dari masa lalu saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menipu bintang elit-elit Douzun. Bajingan. Yao Chen benar-benar kehilangan wajahnya karena memiliki murid sepertimu. Apa energi yang menakutkan? Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi dari para tetua dari sekte bunga berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Douki mengoceh. Segera, mereka bergandengan tangan dan membangun penghalang Douki yang luar biasa kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang menakutkan dalam lotus api juga dirasakan oleh Yao Liangjun. Segera, wajahnya menjadi sangat jelek. Wajah Yao Liangjun menjadi pucat ketika raksasa itu terbentuk. Jelas, tindakan ini telah menghabiskan jumlah Douki yang cukup mengerikan. Raksasa 1000 kaki berdiri di langit. Wajah Yao Liangjun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan pekat. Pergi dan mati. Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Liangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin liar segera bertiup di seluruh langit. Cloud bergejolak. Bahkan langit itu sendiri berfluktuasi. Raksasa itu melangkah maju. Tangannya yang besar muncul untuk memegang energi alami dengan kuat. Beberapa sesepuh dari sekte bunga merasa tenang terpesona di dalam hati mereka sementara terus menambahkan douki ke pertahanan ketika melihat ini. Angka Xiao yang ditunda di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit sambil mengangkat tangannya. Yao Liangjun tidak berani sedikit teratai api ketika dia melihat itu berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan besar itu terkepal dan itu benar-benar dengan paksa meraih topan. Setelah itu, butuh langkah besar ke depan di depan semua orang mata terkejut, mengayunkan badai dan dengan keras menghantam ke arah beras yang tampak seperti teratai api. Keduanya terbentur dan keheningan sesaat terjadi. Gelombang api yang mengandung kekuatan destruktif terus menyebar. Mengerikan suhu tinggi secara langsung menyebabkan semua kelembaban di tempat ini menjadi menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini. Engah! Bagaimana ini mungkin? Raksasa itu meledak terpisah dan seteguk darah segar diludahkan keluar dari mulut Yao Liangjun. Sebuah ketidakpercayaan melonjak di dalam matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut pada saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan merusak telah datang dengan kecepatan seperti kilat setelah memaksa kembali raksasa itu. Jika dia dipukul olehnya, itu mungkin Yao Liangjun akan segera dimusnahkan.
Namun, ketika gelombang api akan menyebar di alun-alun besar, napas tua perlahan terdengar di atas langit. Melihat sosok ini, yang tiba-tiba ikut campur, wajah beberapa sesepuh dari Flower Sekte mengungkapkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan sekte bunga aku? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, memandang ke arah Xiaoyan di kejauhan dan berbicara agak tanpa daya. Tokoh sengsara Yaohua Liangjun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat jejak darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa itu dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bersaing. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi awalnya pucat Hua Jin berubah putih mengerikan. Bahkan Yaohua Liangjun, seseorang dengan kekuatan bintang 6 Douzun, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di ujung penerima, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan menoleh. Yun Yun menyaksikan wajah Xiaoyan yang juga mengandung pucat. Dia tanpa sadar melotot padanya. Nada suaranya sedikit menegur dan sukacita yang berbeda. Elder pertama dari sekte bunga di langit juga menghela nafas dengan lembut.